Sebuah kawat berbentuk persegi dialiri arus sebesar I. Jika sisi dari persegi memiliki nilai B, kuat medan di pusat persegi adalah titik-titik. Di kisi-kisinya itu disajikan kawat berbentuk persegi, terus disuruh mencari kuat medannya di pusat persegi, seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau kawat panjang, itu kan B-nya itu rumusnya adalah mu 0I. Jadi untuk kawat panjang ya, ini saya tuliskan dulu. Untuk kawat panjang, B itu adalah mu 0I per 2PA. Tetapi karena ini itu kan punya panjangnya cuman nilainya sisinya cuman B saja. Ya kan, sisinya jika sisi dari persegi memiliki nilai B, berarti ini kan kawatnya bukan kawat panjang, tetapi dia adalah kawat pendek. Kalau kawat pendek, maka nilai B-nya itu sedikit berbeda, yaitu mu 0I dibagi dengan 4PA dalam kurung cos alfa ditambah dengan cos beta. Nah, cos alfa sama cos betanya itu yang mana? Karena dia di pusat, berarti kan harus ada menuju seperti ini. Kita gambar dulu. Nah, ini kan membentuk sudut terhadap B. Ini kan ada theta, sudut theta. Ini ada theta 1 atau di sini sudah alfa, di sini ada B, beta. Jadi sudut alfa sama sudut beta itu nilainya sama-sama 45 karena dia adalah persegi dan dia ditarik garisnya menuju ke titik pusat. Kemudian di sini itu seolah-olah ada 4 kabel. Ini kabel 1, kemudian kabel kedua, ini nanti 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kemudian medan magnet yang ada di titik B itu pakai aturan kanan tadi yang arahnya kayak gini karena I sama B saja, maka ibu jari arahnya ke atas kalau yang di titik yang bagian 1 di kabel 1. Kemudian di titik P itu kan di sebelah kanannya, berarti tangannya seperti ini. Berarti di titik P terhadap kawat yang nomor 1 itu arah medannya itu masuk. Jadi arahnya itu adalah cross. Ya, di sini adalah cross. Kemudian kalau terhadap yang kedua pun juga sama, karena ini kan ke kanan ya, ke kanan. Kemudian P itu ada di bawahnya, berarti P-nya di bawah, berarti modelnya itu seperti ini. Berarti ini juga masuk juga. Jadi dengan kata lain ini nanti semua masuk. Jadi terhadap kabel 1, kabel 2, kabel 3, kabel 4, itu semua medan yang ada di titik P-nya itu adalah masuk. Kalau masuk, berarti nanti B-nya itu ada B1, ada B2, B3, B4, maka semuanya itu jumlah. Kalau dijumlah, ditanyakan B total. B titik P itu ada B1, ditambah B2, ditambah dengan B3, ditambah dengan B4. Karena panjangnya sama, kemudian R-nya nanti kan ini ada A-nya toh. Nah, A-nya ini juga sama, karena dia A-nya itu dari sini sampai sini. Ini juga sama nanti, ini juga sama. Nah, karena nilainya nanti sama, ini boleh dikalikan 4 saja, 4 kali B. Nah, untuk B-nya itu adalah mu 0I dalam kurung, yang ini ya, cos alfa, ditambah dengan cos beta, dibagi dengan 4IA. Itu rumusnya. Itu materi masih medan magnet ya? Ya, jadi materinya itu diacak ya, karena ini kayaknya cuma 2 bab ya, medan magnet sama GG induksi materinya yang dikasihkan ke saya. Kalau di sekolah materi sudah sampai apa, Dek? Listrik arus bolak-balik sudah? AC? AC, belum. AC belum? Iya. Nah, itu. Berarti di sini kalau misalkan kita mau tulis ulang ya 4, kemudian mu 0 itu juga 4pi kali 10 pangkat min 7. Sebentar. Kita lihat kunci jawabannya dulu. Pilih jawaban. Nah, di pilihan jawaban itu ternyata I-nya adalah bentuk I, mu 0-nya adalah bentuk mu 0 ya. Berarti kita nggak usah mengganti dengan angka. Jadi biarkan, tetap ini adalah mu 0I juga. Kemudian cosnya tadi, nilainya kan 45 ya. Tahu tadi 45 karena separuhnya. Ini kan siku-siku 90 karena ini ditarik ke pusat, maka titik yang di sini sama sini itu nilainya sama. Di 45 sama 45. Jadi di sini adalah cos 45 ditambah dengan cos 45. A-nya
Nah, karena sisinya tadi itu nilainya B, jadi panjangnya ke sana itu adalah B, maka A-nya ini kan setengahnya B tadi. Tahu ya, jadi A ini adalah setengah dari B. Karena dia cuma separuhnya saja di sini. Karena sepanjang ini itu adalah B, sepanjang ini adalah B, maka kalau cuma separuhnya sini itu adalah A-nya adalah setengah B. Jadi ini ditulis A-nya adalah setengah B. Kalau sudah, berarti ini bisa kita coret. 4 sama yang ini dulu deh. Dapat 2. Terus ini 2 sama 2 yang ini dicoret juga dapat 2. Jadi sekarang ini 2 mu 0 kali I. Nah, cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2. Berarti berapa itu? 1/4 akar. 1/4 akar 2. Nah, ini hati-hati. Jadi setengah A ditambah setengah A berapa? 1. Nah, itu sama ini setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2. Berarti jawabannya berapa? Ini 1. penyebutnya sudah sama. Ya, 1 akar 2, ya kan? Oh, ya. Nah, jadi ini kalau disamakan penyebutnya itu sudah 2 sudah, berarti akar 2 ditambah dengan akar 2. Berarti 2 akar 2 dibagi 2, berarti akar 2. Atau setengah ditambah setengah itu 1, masih ada akar 2-nya kita anggap A, gitu kan? Jadi ini akar 2. Kemudian pembaginya tadi kok hilang? Pembaginya masih ada apa ini, Dek? P kali B ya? P kali B. Berarti ini P kali B. Berarti 2 akar 2 mu 0 I kali B. 2 akar 2 mu 0 I dibagi pi B. Nih, jadi 2 akar 2 mu 0 I per pi B. Ini jawabannya adalah yang D. Dan aku berharap soal yang dikeluarkan ini. Ini sama gitu jawabannya. Ya mungkin B-nya itu diganti angka, bisa kan? Oh iya. Terus mu 0-nya itu dimasukkan angkanya. Pokoknya tapi konsepnya kalau ada segi 4 seperti ini, berarti itu B-nya ada banyak. Jadi terhadap kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 4, dan itu bukan kawat panjang, tetapi kawat pendek yang ada cos alfa sama cos betanya. Oke, paham ya? Kita simpan. Iya. Kemudian saya